5 ayat, Bu. Keluaran 4 Ya, ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. 4. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ular Ayat 6, lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam baju, dimasukkan tangannya dalam bajunya, dan setelah tariknya keluar, maka tangannya putih seperti salju. 7. Sesudah itu firmannya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya, dan setelah dia keluar, maka tangan itu kembali seperti seluruh badannya. Dalam jika mereka tidak percaya kepadamu, tidak indahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. 9. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat itu dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka mengambil air dari sungai dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air itu yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. 10. Lalu katamu kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab bermulut dan berat lidah. Amin. amin. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku ya ini Tuhan? Ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ayat 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Ayat 15. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Amin. Ayat 16, ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. 17, dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Musa kembali ke Mesir. 18, lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. 19. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. 20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Amin. 21 firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarlah
biarkanlah anakku itu pergi, supaya beribadah kepadaku, tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anak-anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, firman Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit khatan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu. Kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku, pengganti darah bagiku. Amin. Ayat 26. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. 28. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mukjizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. 29. Lalu pergilah Musa berserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. 30. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mukjizat itu. Amin. Ibu Yersi, mental ya. Shalom Ibu Tania. Kita di keluaran ya. Keluaran 4. Baik, kalau gitu Bu Sinta ya. Di Keluaran 4 ayat 31. Ya. Keluaran 4 ayat 31. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlutut mereka dan sujud menyembah. Musa 5 ayat 1. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ayat 2. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Ayat 3. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Ayat 4. Tetapi Raja Mesir itu berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Amin. Keluaran 5 ayat 5. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakah kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Ayat 6. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Ayat 7. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Ayat 8. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.
Ayat 9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Amin. Shalom, Ibu Tania mau ikut baca? Ibu Tania mau ikutan baca? Di Keluaran 5 ayat 10. Keluaran 5 ayat 10. Ya, 5 ayat ya. 5 ayat. Iya. Maka para saya nggak pakai kacamata, sorry. Maka para pengerah bangunan bangsa itu dan para mandornya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Ayat 12. Aku tergeraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. 13. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Udah ya, 14. Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mundur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari itu tidak menyelesaikan jumlah batu-batu yang harus kamu buat seperti kemarin. Amin. 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 Ya, 15. Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? 16. Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuanku lah yang bersalah. 17. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. 18. Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. 19. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Amin. Kembali Ayat ke Bu 20. Marina. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapakah pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. 24. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang kau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya. Amin. Keluaran ayat 1, pengutusan Musa.
Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada hamba Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan mereka tanah tempat mereka tinggal sebagai dengar orang Israel yang telah diperbudak oleh orang, dan aku ingat kepada perjanjian. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membuatmu dari kerpak melepas kamu dari budak mereka dan menebus dengan tangan teracut dan hukuman-hukuman yang berat. Haleluya. Amin. Ibu Pita, ayat 6. Amin. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ayat 7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ayat 8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Ayat 9. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 10. Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Amin. Ayat 11. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. 12. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nenek moyang Musa dan Harun. 13. Inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Paluk, Hezron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. 14. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin, Zohar, dan Saul. Anak seorang perempuan Kanaan, itulah kaum-kaum Simeon. 15. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Amin. 16 anak-anak Gerson, Livni, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Ishar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Mental. Mungkin bisa disambung Bu Sofi. Oh, masuk lagi. Oke. Ya, Bu Mensi. Lanjut ke 18. Maaf, Bu bilang sebentar. 18 Ya, ya. Anak-anak Merari, ya. Mahli, dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yohebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Ayat 20, anak-anak Yishar, Korah, Neveg, dan Sikri. Amin. Tuh. 21. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri.
22, dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. 23. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasaf, itulah kaum-kaum orang Korah. 24. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. 25. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Amin. Ibu Sinta, Ayat 26. Ibu Sinta, ayat 26. Ya. Mereka yang berbicara kepada Firaun Raja Mesir supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir, itulah Musa dan Harun. Ayat 27, Musa menghadap Firaun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir segala yang kupirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidah? Peta lidahnya bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lidah aku mengangkat engkau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Ayat 2, engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya bicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Amin. Ayat 4. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka kamu akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Ayat 5. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Ayat 6. Demikian diperbuatlah Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikian diperbuatlah mereka. Ayat 7. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Ayat 8. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Amin. Ibu Tania ayat 9. Di-unmute Bu kalau terbaca ya. Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. 10. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular.
11. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu itu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. 12. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. 13. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tuhan pertama air menjadi darah. 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. 15. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia akan keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. 16. Ya. 16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di badan gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. 17. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini, akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. 18. Dan ikan yang di dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. 19. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. 20. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulnya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Amin. 21. Matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. 24. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum. Sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Amin. Keluaran 8 ayat 1. Itulah kedua berfirmanlah Tuhan pada Musa. Pergilah pada Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkan aku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. 2. Jika engkau menolak, aku menudahi seluruh daerahmu dengan kata. 3. Kata akan meriap dalam sungai naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan bakaran rotimu serta tempat. 4. Kata akan memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pengawal
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Firaun, ulurkanlah tanganmu dan tongkat ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Amin. Amin. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air Mesir. Maka bermuncullah kata-kata lalu menutup tanah Mesir. 7. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Ayat 8. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 9. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku, katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Ayat 10. Katanya, besok, lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Amin. Ayat 11, maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. 12, lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. 13, dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. 14, dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. 15, tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Amin. Ketiga, nyamuk. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu menterangnya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tulah keempat, lalat pikat. Ayat 20, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Amin. Ayat 21, sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Ayat 22, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosyen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada
terdapat ikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negara ini. 23, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu, besok tanda mukjizat ini akan terjadi. 24, Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan seluruh tanah Mesir, negeri itu menderita karena pikat itu. 25. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun setelah berkata, pergilah persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Amin. Ibu Sinta di unmute ayat 26 sampai 30. Iya. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Ayat 27. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankan kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Ayat 29. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawai dan rakyatnya. Hanya jangan Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 30. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan Tuhan membuat, biar kubacakan semua ya Ibu. Dan Tuhanlah membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawai dan rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. Ayat 32. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Amin. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu. Kita sudah membaca 5 pasal. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Julia. Silakan Ibu Julia. Bu, saya belajar di sini kita udah sama-sama dari ayat sampai ke 8 ini ya, Tuhan berbicara banyak di ayat ini. Saya menangkap di sini ada kata-kata Tuhan yang Tuhan ulang-ulang selalu, akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu. Ini Tuhan mengulang-ulang ini dari ayat 4 sampai ayat 8 ini diulang-ulang. Dan juga saya menangkap di sini Tuhan memberikan mukjizat, banyak mukjizat. Dan saya juga di sini dapat lagi Tuhan di sini ada tentang kekerasan hati ya, kekerasan hati Firaun berkeras hati kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan tulah kepada Firaun, air menjadi darah, katak dan nyamuk, lalat pikat. Mukjizat yang Tuhan berikan pertama adalah ular menjadi tongkat, dan mukjizat kedua juga Tuhan menyatakan lagi bahwa tangannya dimasukkan ke dalam baju supaya ditariknya keluar dan dilihat itu menjadi kusta dan kembali dimasukkan kembali supaya tangannya itu pulih. Jadi dari ayat ini
saya menangkap ada kekerasan hati. Terkadang kita juga merasa kita sering keras hati kepada Tuhan. Saya juga tadi Tuhan juga saya nangkap di ayat ini seperti ketika saya kemarin juga disuruh sama Ibu Joli, ya saya juga kaget, Bu. Saya juga belum bisa gitu, saya masih belajar. Tapi seringkali kita ketika Tuhan memanggil, menyuruh gitu, terkadang kita merasa kita nggak bisa, nggak mampu dan berkeras hati. Tapi Tuhan di sini berbicara, tetapi akulah Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu, yang tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Jadi Tuhan berkali-kali menegaskan, ada Tuhan di setiap jalan kehidupan kita, yang apa yang kita lalui. Tuhan menyatakan selalu bahwa ada penyertaan Tuhan. Mungkin kita sering takut, khawatir, dan sebagainya ya, sebagai manusia. Jadi di Keluaran ini saya menangkap Tuhan berbicara jangan itu bahwa kita setiap kita pada pagi buat setiap Tuhan sudah panggil kita, jangan kita tolak dengan berbagai alasan. Terkadang kita seringkali kita dengan berbagai alasan, kita, Ibu maaf ya Bu, saya nggak bisa apa. Seringkali kita juga nggak percaya, nggak pede gitu. Sama seperti Musa, saat Tuhan panggil dia untuk masuk dalam panggilannya, dia tidak percaya gitu. Karena prosesnya itu Tuhan memanggil orang yang biasa dan tidak punya pengalaman itu. Proses Tuhan itu 40 tahun lamanya sebagai gembala pada siap. Tapi mendemonstrasikan kuasanya bahwa Musa dan meningkatkan iman Musa untuk dia masuk dalam panggilan pelayanannya, mengubah tongkat menjadi ular, masukkan tangannya ke dalam baju dan ditariknya keluar, maka tangannya menjadi kusta. Jadi dalam Keluaran ini Tuhan berbicara buat setiap kita bahwa ada panggilan buat setiap kita. Tuhan sudah panggil, jangan ditolak seperti Musa. Maju melangkah saja, jangan selalu melihat kekurangan kita. Kita fokus utama adalah Tuhan, bukan masalah kita. Satu ayat dari ini, walaupun di luar ayat Keluaran, saya dapat satu ayat di Timotius 2 ayat 2-4, saya bacakan Ibu-ibu. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Mungkin ada ibu-ibu yang lain yang didapat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan. Ada yang mau nambahkah? Sekarang saya mau tanya, menurut ibu-ibu, kira-kira kenapa sih Tuhan itu mengeraskan hatinya Firaun? Jadi kalau kita baca ya, tadi kan Bu Julia sudah singgung soal mengeraskan hati. Nah, dari pembacaan ini kita bisa melihat dari 4-8 beberapa kali Tuhan mengatakan, aku akan mengeraskan hatinya si Firaun. Mungkin ada yang bisa kasih jawaban. Kira-kira kenapa Tuhan mengeraskan Shalom, Bu. hati Firaun? Ya, Bu Marina. Kalau menurut saya kenapa Tuhan mengeraskan hatinya Firaun itu karena Tuhan tahu gitu kan, orang-orang Israel, bangsa Israel itu juga keras hati gitu kan. Mereka juga tegar teguh gitu kan, nggak mau mendengarkan gitu kan. Tuhan mau membentuk mereka tapi mereka nggak ngerti gitu kan gitu. Udah diutus apa itu Firaun sama udah diutus Musa sama Harun tapi mereka nggak ngeyel gitu kan. Jadi Tuhan mengeraskan hati Firaun buat mereka diubahkan, tapi mereka kayak nggak ngerti juga gitu kan. Mereka Allah yang dahsyat luar biasa, tapi mereka kayak kurang percaya kayak gitu sih Bu. Terima kasih. Ya, ada yang lain mungkin mau Saya menjawab? ya, Bu Mensi. Bu Mensi baru bertinta. Silakan Bu Mensi. ya Bu. Jadi Allah mengeraskan hati Firaun ya. Yang saya dapat di pembacaan tadi saya simpulkan bahwa biar Firaun juga percaya bahwa hanya satu Tuhan yang mampu
lakukan segala mujizat. Yang pertama, dengan berbagai macam tulah-tulah itu, Tuhan membuktikan kuasanya, bahwanya Tuhan yang mampu menghentikan segala tulah-tulah itu. Agar Firaun percaya bahwa hanya satu Tuhan, tidak ada yang lain selain Tuhan. Itu, Bu Joli. Terima kasih. Baik. Bu Pita mau nambahin? Ya, terima kasih. Haleluya. Sebenarnya jawabannya hampir sama dengan Ibu kita. Eh, Ibu yang mengatakan benar, Tuhan itu Tuhan menunjukkan kuasanya. Seperti tadi Ibu Mima bilang, kalau dikeraskan hatinya Firaun itu, seolah Firaun itu merasa bahwa dengan dia kan punya dukun-dukun, punya apa, ini sih hal yang bisa gampang saya atasin, kira-kira gitu kan. Tetapi Tuhan dengan kekerasan hati Tuhan buat dia, sama tadi kata Ibu Mima katanya, bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya, bahwa hanya Dialah Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa mengubah hal yang tidak mungkin, hal yang di luar jangkauan manusia, tetapi hal itu terjadi. Jadi kesimpulannya bahwa kenapa mereka dikeraskan hatinya, kenapa dikeraskan hati ke Firaun itu, Tuhan hanya menunjukkan kuasanya. Demikian, Bu. Ya, jadi benar ya semua jawabannya. Jadi Tuhan itu mengeraskan hati Firaun itu agar Tuhan itu dapat menunjukkan kuasanya melalui tanda-tanda dan mukjizat yang lebih besar. Selain itu supaya bangsa Mesir dan Israel itu mengetahui keagungan Tuhan ya. Jadi mukjizat-mukjizat itu ditunjukkan melalui apa yang sudah dia perintahkan kepada Musa ya. Jadi ibu-ibu ternyata sudah tahu ya kenapa Tuhan itu mengeraskan hati Firaun ya, karena kan nanti kan biasanya orang bilang, kenapa sih Tuhan itu ngerasin hati Firaun gitu ya. Nah, ternyata kita sudah sama-sama mengetahui ya tujuannya memang untuk menunjukkan kuasa Tuhan itu sendiri melalui Musa. Baik, ada yang lain? Ibu-ibu mungkin mau menambahkan sharing remanya, silakan. Mungkin Bu Pita, Bu Marina, Dewi, atau Ida, Sofi, Tania. Saya mau nambah sedikit ya. Ya, silakan Bu Tania. Mungkin kalau dalam sehari-hari kadang-kadang supaya kita lebih lagi mengenal Tuhan, kita berdoa dan minta tolong kepada Tuhan gitu ya. Jadi kita juga diubahkan hatinya. Itu yang kalau untuk sehari-hari. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu Tania ya. Ada yang lain mau sharing Kak? Kalau saya bisa tambahkan dikit ya Bu ya. Ya, silakan. Hari-hari belakangan ini memang Tuhan menunjukkan siapa Dia. Betul. Untuk kita yang kita ini sekarang udah pasrah, berserah, mengandalkan Dia. Kita tidak usah memikirkan kemampuan kita mengatur semua. Sepertinya sekarang ini ya nyata banget kuasa Tuhan yang luar biasa itu ya. Untuk saya kebetulan lihat ya Bu ya di YouTube itu, saya melihat ada uang yang berkepok-kepok ya di Bali kayaknya ya, orang bule itu dolarnya itu berkepok-kepok loh Bu, ditemuin orang. Berarti walaupun uangnya banyak nggak bisa berbuat apa-apa Bu. Saya lihat gitu ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya kuasa Tuhan ketika kita berserah kepada Tuhan. Seperti tadi ya Bu ya, anak saya kerja, saya bilang nih, saya udah rasa ketakutan, saya bilang, Tuhan, aku serahkan anakku dalam tangan-Mu Tuhan. Aku tahu tanpa-Mu Tuhan, anak-anak aku tidak terjaga. Jadi aku berserah sepenuh-penuhnya kepadamu Tuhan. Agar mereka Engkau lindungi, Engkau jaga, Engkau pelihara, saya bilang. Jadi ini semakin menguatkan iman saya atau kita semua, saya pikir bahwa Tuhan itu memang luar biasa, yang maha kuasa, tidak ada yang bisa merubah apa yang mau dilakukannya. Apapun tidak bisa mengubah. Itu Bu, Ibu Joli yang saya rasakan sekarang ini. Baik, terima kasih Bu Dewi. Mau tambah? Iya, aku dapat rema tentang
Musa ya, yang dari pasal 4 sampai 6 itu, bahwa dia mengatakan bahwa dia bersedia. Terus dia ulang lagi, karena Tuhan menyuruh dia untuk berbicara pada Firaun. Di sini aku melihat bahwa Musa itu sadar diri dia punya kekurangan. Nah, di saat dia menyadari kekurangan itu, dia rendah hati, dia merasa nggak mampu gitu. Tapi Tuhan pilih dia terus. Nah, di situ Tuhan tidak marah dan tidak kemudian mengganti dia yang kayak dengan mengatakan pada bahwa kamu kan punya kakak yang pintar berbicara gitu. Jadi kan tidak menghentikan apa yang sudah Tuhan tetapkan bahwa yang dia menjadi pemimpin, tapi tetap Musa gitu. Jadi dengan kerendahan hatinya itu Tuhan memilih Harun untuk sebagai imamnya, karena Harun pandai bicara. Kemudian sampai di pasal 6 juga selalu dia bilang, karena ibaratnya kita itu kan kayak kita lah, misalnya kita disuruh menghadap gitu kan untuk berbicara, terus kita takut ya. Nah, aku melihat kayak begitulah di posisi Musa ya, udah nggak pandai bicara, malah disuruh ngomong ke raja gitu kan. Tapi di situ mengatakan bahwa saya tidak lidah, maksudnya berat lidah, nggak pandai bicara. Tapi itulah Tuhan terus memberikan jalan keluar. Nah, kemudian di pasal 8 ayat 13 itu tadi aku langsung melek mataku di situ. Di saat Musa meminta supaya Tuhan menghentikan katak itu, udah musnahkan gitu. Terus situ, dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa. Itu luar biasa kan? Itu karena dia memang udah dipilih. Jadi dengan dia tadi mengakui kekurangannya, jadi mata itu bahwa emang dia pantas untuk dipilih gitu. Akhirnya apa yang Musa minta Tuhan kabulkan. Nah, jadi tadi aku langsung berpikir, kalau kita benar di mata Tuhan saat kita berdoa, ini seperti ini, Tuhan mengabulkan, melakukan seperti yang dikatakan Musa. Itu langsung tadi, ya udah, berarti kita harus berdoa pada saat kita berdoa ya harus sungguh-sungguh aja udah gitu. Namun sekalipun ini kan kedatangan tulah, nah, tapi untuk kehidupan kita sehari-hari kita dituntut untuk taat. Kita minta aja terus supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Itu kejuan yang dapat. Iya, terima kasih ya Dewi untuk sharingnya. Ada lagi Bu-Ibu? Ya, baik ya. Jadi sebenarnya dari pembacaan ini kita bisa melihat ya. Jadi dengan menolak perintah Tuhan, sebenarnya Firaun dan bangsa Mesir itu menjadi contoh bagi kita semua tentang dampak daripada kejahatan kesombongan. Coba kita refleksi kondisi sekarang tuh, banjir. Hujan itu adalah hal yang wajar ya. Hal yang wajar terjadi hujan. Dulu Bali ini juga sering hujan, nggak banjir tuh. Nah, akibat kesombongan manusia, akibat ketamakan manusia, akhirnya Tuhan menunjukkan kuasa ilahinya. Dia yang mempunyai sebenarnya bumi ini, apapun gitu ya, dengan kesombongan kita, kekerasan hati kita, kita sudah tahu kalau kita menebang alam, apa yang akan terjadi, tapi kita keraskan hati demi hepeng, gitu ya, demi ketamakan kita. Lihat apa yang terjadi. Tuhan menunjukkan kuasa ilahinya, ya, kuasa ilahinya. Lihat bagaimana Sumatera Utara itu banjir. Sumatera kalau saya lihat ya, mulai dari Sumatera Utara, Aceh, termasuk juga Padang, saya lihat mengerikan semua. Dan saya juga melihat itu apa namanya dari atas ya, dulu lahan hijau itu yang mulai semakin berkurang. Seperti itu. Itu akibat apa? Manusia yang tamak, kekerasan hati kita. Jadi itulah kita ini sebenarnya contoh daripada si Mesir dan Firaun yang menolak mendengarkan suara Tuhan. Itu ya. Akibatnya kita merasakan dampaknya. Di Bali ini juga begitu. Ya, banyak lahan-lahan hijau yang ditebang karena apa? Pembangunan proyek-proyek besar di mana-mana. Sebenarnya saya sadar, kita semua sadar bahwa itu kalau pembangunan di mana-mana tidak menyisakan hutan,
maka akan terjadi longsor lah seperti itu ya, banjir. Tetapi kan dikeraskan hatinya demi ketamakannya masih manusia itu. Tuhan akhirnya tunjukkan kuasa ilahinya. Nih lo, kalau nggak bergantung sama aku, kalau kamu nggak mendengar apa yang aku perintahkan ya. Jadi kita bisa melihat kekerasan hati, kesombongan si Mesir dan Firaun itu akibatnya apa gitu ya. Kita sebenarnya merasakan tulah, tapi tulah dalam bentuk yang berbeda ya. Kalau dulu kan ini udah dibilang nyamuk, tadi ya air menjadi darah, katak, nyamuk, pikat. Tetapi tulah yang kita rasakan apa sekarang ya, kita bisa merasakan dampaknya seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua manusia mulai dari jajaran pemerintah sampai yang ke bawah itu kembali ya insiap dalam tanda kutip ya kembali ke mengingat bahwa tetap Tuhan yang kita harus mengandalkan Tuhan gitu ya, jangan mengandalkan kemanusiaan kita gitu ya. Tetap hatinya dilembutkan, tetap alam ini harus kita perhatikan, tetap harus ada keseimbangan. Jadi dengan kejadian ini sebenarnya bukti menunjukkan bagaimana Tuhan itu menggunakan situasi yang saat ini untuk menegakkan kehendaknya. Seperti itu ya Ibu-ibu ya. Jadi apa yang kita baca ini juga sebenarnya related ya, terkait dengan situasi kita saat ini juga. Ya, jangan sampai kita menjadi Firaun dan orang Mesir ya yang mengeraskan hati, sudah tahu tapi hatinya dikeraskan sampai pada akhirnya Tuhan turun tangan sendiri menghajar gitu ya. Baik, Ibu-ibu apakah ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak, bisa tutup doa ya Ibu Julia. Ya, silakan. Mungkin ada ibu-ibu yang mau didoakan. Ibu Julia, nanti kita sama-sama doakan juga untuk kondisi alam saat ini ya. Jadi teman-teman yang sedang mengalami bencana di Sumatera pada umumnya ya. Jadi Sumatera Utara, Aceh, dan Padang kalau nggak salah. Termasuk juga cuaca di Indonesia sebenarnya. Ada ibu-ibu lain yang mau didoakan mungkin? Saya Sinta? Ibu Joli Ya, didoakan kesehatan saya kesehatannya Bu Sinta ya. dipelihara Tuhan. Bu Sinta di Medan kah? Di Makassar makanya khawatir, tapi aku Oh, tetap percaya bahwa Tuhan memelihara kami semuanya. amin. Iya, Amin. nggak ngerasain banjir dong di Medan ya. Iya, Udah di sedih kali Makassar. aku rumahku di Padang Bulan Ibu Joli. Udah lost Oh, cash. alah. Nggak mampu lagi paretnya menampung katanya. Ya udahlah. Ya udahlah, Tapi udah ikhlas ya. bersih, udah dikeringkan. Iya. Di Aceh dong, di kota Cane, Bu Joli. Ya, 80 kenapa? orang meninggal di tempatku, tapi agak jauh lah. Ada 30 Aduh. kilometer, tapi biarlah diberkati. Tapi Tapi, seperti yang dibilang Ibu Joli itu ulah manusia. Orang-orang alas itu kan siapapun nggak peduli. Kalau orang Batak di situ ada pemimpin, mau dimakannya, mau dibunuhnya. Tapi orang itu juga yang diterjangnya memang. Nggak mau oh, mendengar. Itulah ada kesabaran Tuhan kan. Tapi ditunjukkan Tuhanlah kuasanya yang luar biasa. Kau dibilangin nggak mau. Kau harus seperti ini gitu. Jadi udahlah kita bersyukur aja dipelihara Tuhan. Itu ya, aja. puji Tuhan juga loh Bu Sinta ya. Pas lagi musibah itu lagi di Makassar ya. Jadi nggak merasakan kehebohan di Medan ya. Ya, kalau di situ aku nggak bisa lagi, udah stres habis aku melihat orang katanya kursi-kursi tenggelam katanya. Hmm, Kalau nggak dilihat kan nggak begitu stres sekali, ya udahlah. Kalau bisa iya. dipakai, kalau ya enggak ya udah. Iyalah sudah ikhlas ya. Apapun yang nanti kalau pulang lihat Iya, kondisi apalah itu rumahnya harta udah ikhlas. dunianya itu. Iya, Harta Yes, dunia itu. betul. Di balik masalah pasti ada anugerah Tuhan yang menanti, Bu. Betul. Iya, Betul, Ibu pasti. Pita, betul. Betul. Pasti ini akan ada ya refleksi besar-besaran lah ya. Pasti. Khususnya pemerintah di Sumatera Utara ini. Hmm. Oke deh, baik. Soalnya Silakan. Ibu Sita milih Bobi soalnya. Kenapa? Ibu Pita kenapa? Milih Bobi.
Nggak pernah aku Ah, tertarik dengan Bobby itu, dengan kelakuannya, dengan pekerjaannya yang begitu meresahkan. Ibu Pita nggak lihat kan aku di Medan itu dipasanglah apa katanya itu lampu setan itu secuil kayak gitu. Apa lampu Akhirnya setan? habis uang nggak ada. Oh, Ibu Pita orang Medan, tinggal di orang Medan. Medan pernah dulu di Medan. Hmm. Sampai SMP, sampai SMP di Budi Murni, Oh sampai iya, SMP. Nah, iyalah Ibu. Jadi udahlah nggak ada aku tertarik sama dia itu. nggak tertarik. Makanya kalau cerita Bobby di medsos ini kumatikan langsung. iya, Iya. benar-benar. Iya. Haleluya, haleluya. Ya, kita berdoa semua akan kembali pulih ya, dan manusia-manusia Amin. setidaknya yang para mafia-mafia itu semua tersadarkan, Iya, tertampar, disadarkan dan Tuhan. terhajarkan dia ya, supaya segala Benar, benar. sesuatunya kembali seperti sedia kala. Ya, Amin. baik. Amin. Silakan Bu Julia. Ya, jadi tadi Bu Sinta juga minta didoakan untuk kesehatannya ya. Bu Pita juga ya. Bu Sinta dan Bu Ya, Pita amin. Ya. didoakan Oke, juga amin. kesehatannya. Yuk, silakan Bu Julia. Haleluya. Ya Tuhan kami, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Yesus Kristus. Tuhan, kami telah selesai membaca firman-Mu dari Keluaran 4 sampai 8, Tuhan. Tuhan, kami telah banyak belajar, Tuhan. Pada hari siang ini, Tuhan, ajarkan kami, Tuhan, untuk kami dapat merendahkan hati kami, Tuhan. Luluhkan hati kami yang keras, Tuhan, seperti batu. Ampuni kami, Tuhan. Seringkali Engkau memberikan peringatan, Tuhan. Tapi kami lalai, Tuhan. Kami tetap mengeraskan hati kami, ya Bapa. Ampuni kami, Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau boleh berencana, Tuhan, atas hidup kami. Tenggelamkan kami, Tuhan, lagi lebih dalam. Biar mengerti, Bapa, apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kehidupan pribadi kami. Lepas pribadi, ya Tuhan. Bahwa siang hari ini, Tuhan, kami boleh belajar, ada mukjizat-Mu, ada pernyataan-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami satu-satunya yang hidup. Yesus Kristus, ya Bapa. Ya Tuhan, ajarkan kami selalu untuk merendahkan hati kami, Tuhan. Untuk kami tidak lari dari setiap panggilan kami, Tuhan, kepadamu, Amin. ya Bapa. Tapi biar kami boleh tenggelam di dalam-Mu, ya Bapa. Masuk dalam rencana-Mu, ya Tuhan. Biar kemuliaan-Mu boleh dinyatakan, Tuhan, kepada setiap kami, ya Bapa, pada siang hari ini. Biarlah Tuhan membaca firman ini, Tuhan, Kau materaikan dalam hati kami yang paling dalam, Tuhan. Biar kami tidak sibuk akan hal-hal duniawi, Tuhan. Tapi kami boleh sibuk kepadamu, berfokus mencari Engkau, haus dan lapar selalu, Tuhan, akan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Materaikan kami selalu, ya Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau yang menjamah kami pada siang hari ini. Pribadi lepas pribadi, ya Tuhan. Kau tahu setiap kerinduan hati kami, pergumulan kami, ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu menantikan kerinduan anak-anak-Mu, selalu mendengar, ya Tuhan. Kau tidak pernah lalai, Tuhan, akan janji-janji-Mu, ya Bapa. Biarlah Tuhan, pada siang hari ini, Tuhan, kami berdoa, Tuhan, untuk Ibu Lampita, ya Bapa. Bila mana Tuhan, Ibu Lampita berdoa untuk kesehatan, ya Tuhan. Ya Tuhan, biar Engkau yang memberkati setiap pekerjaannya, pelayanan Tuhan, dimanapun dia berada, Tuhan, ada terang Tuhan untuk Ibu Lampita. Oresekina marapaso oretekoina. Inarasekina makaravakana sikitara pasena. Ya Tuhan, jadikanlah keluarga Ibu kita, ya Tuhan. Jadi keluarga yang terus Kau pakai, Tuhan, untuk melayani-Mu, ya Tuhan. Jadikanlah ya hamba yang setia, ya Tuhan. Oh, terima kasih, Tuhan. Berikanlah dia kesehatan, Tuhan. Anak-anaknya, Tuhan.
ya pergumulannya Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Biarlah Ibu Lamita Tuhan menjadi berkat di sekelilingnya Tuhan. Oh terima kasih Bapak. Aku juga berdoa Tuhan untuk Ibu Sinta ya Bapak. Ya Tuhan, dia mengasihimu Tuhan. Dia rindu Tuhan melayani jiwa dia. Jangan lapar akan benar firman-Mu ya Bapak. Biar Tuhan setiap pelayanannya menjadi berkat bagi setiap orang yang dilayani ya Tuhan. Aku juga berdoa untuk kesehatannya ya Tuhan. Bila mana hari ini Tuhan aku rasakan segala roh-roh yang bukan yang berasal daripadamu. Sakit penyakit yang bukan berasal daripadamu ya Bapa. Aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus ya Tuhan, darah anak domba ya Bapa. Yang telah menyembuhkannya ya Tuhan. Ora seki hinarata ora pahaseki rata. Inalah yese inara bakana makana mayana sikira bayana. Bapak, bila mana dia Tuhan mengalami Tuhan musibah Tuhan di rumahnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan biarlah belas kasihan-Mu turun ya Bapak. Aku percaya Tuhan di setiap apapun yang terjadi Tuhan ada rencana-Mu indah Tuhan. Agar Ibu Sinta mungkin lebih-lebih mencari Engkau, lebih-lebih lagi setia Tuhan. Terus bergantung kepadamu ya Bapak. Bukan bergantung kepada manusia Tuhan. Tapi mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkaulah Allah dan Juru Selamatnya ya Tuhan. Oh terima kasih ya Rabakana makana mayana sikira taote. Aku berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Kau tahu Tuhan. Aku berdoa untuk Bapak Presiden Prabowo ya Bapak. Berikanlah roh hikmat-Mu ya Tuhan. Berikanlah belas kasihan-Mu Tuhan. Untuk dia bisa memimpin negara ini dengan baik ya Bapak. Untuk wakil-wakilnya ya Tuhan. Untuk semua jajarannya ya Tuhan. Dari jajaran yang atas hingga bawah ya Bapak. Biar mereka boleh takut akan Engkau ya Tuhan. Biar mereka boleh mengerti Tuhan. Rencana-Mu lebih besar daripada setiap hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Setiap hal yang membuat mendukakan hati-Mu ya Bapak. Karena kuasa-Mu boleh dinyatakan Tuhan untuk negara Indonesia Tuhan. Karena bangsa ini adalah bangsa kepunyaan-Mu Tuhan. Bangsa yang dikasihi-Mu Tuhan. Bangsa yang Kau pilih ya Bapak. Oresiki nama karabasikira baka nama hosera baka nama yana. Tuhan, aku berdoa buat saudara-saudara kami ya Bapak. Yang mungkin Tuhan mengalami bencana ya Tuhan. Untuk Sumatera, untuk Aceh, untuk Palembang dan sebagainya Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Begitu banyak bencana yang Tuhan. Biar kasih kemurahan turun. Belas tuh. Kasih Tuhan turun ya Bapak. Untuk Aceh, Sumatera, Palembang ya Bapak. Ya Tuhan, kiranya Kau pelihara mereka yang kena bencana ya Tuhan. Kau yang menyadarkan mereka Tuhan. Untuk mereka terus dan terus mencari-Mu, mengandalkan Engkau Tuhan. Biar belas kasihan-Mu turun Tuhan atas Sumatera ya Bapak. Biar Tuhan mereka boleh tahu Tuhan. Kuasa mujizat-Mu dinyatakan saat ini ya Bapak. Oreseki nama poho setera pakana mayana. Tiada Allah lain selain Tuhan Yesus. Juru selamat mereka ya Tuhan. Biar Tuhan Kau boleh melawat bangsa ini Tuhan. Kau boleh melawat Sumatera, Aceh dan negara kami ya Bapak. Biar lawatan Tuhan turun. Curahan Tuhan turun. Ya Bapak aku berdoa juga Tuhan untuk Jakarta Tuhan. Tangerang saat ini Tuhan hujan ya Bapak. Aku percaya Tuhan Kau dapat menghentikan hujan. Saat ini hujan berhenti Tuhan. Banjir tidak terjadi ya Bapak. Belas kasihan-Mu turun untuk kami semua Tuhan. Untuk orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Tarik kami lebih dalam lagi ya Bapak. Ora sekere teotese. Inara poho sekara tahote nana. Ya Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau kami selalu tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Tapi Engkau selalu mengajarkan kami Tuhan. Engkau gembala kami yang selalu menuntut kami ke padang yang berumput hijau Tuhan. Tak sekalipun Kau membiarkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau lah Allah kami ya Tuhan. Oh sekira patoho seda la 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 ya da sekira taho seda. Aku berdoa Tuhan untuk terus pembacaan Alkitab ini ya Bapak.
Engkau bawa terus Tuhan jiwa-jiwa yang haus dan lapar Tuhan. Biar ada percepatan di dalam grup ini Tuhan. Biar membawa jiwa-jiwa kami naik level Tuhan. Biar kami boleh terus belajar, bertumbuh bersamamu Tuhan. Tapi kami dapat mengecilkan kedagingan kami Tuhan. Hawa nafsu kami Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan jiwa kami haus dan lapar akan Engkau. Biar kami boleh berfokus terus padamu. Aku berdoa untuk Ibu Joli Tuhan. Memimpin grup ini ya Bapak. Kau berikanlah hikmat marifat yang daripadamu ya Tuhan. Biar dia bisa membawa banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Biar kemuliaan-Mu boleh dinyatakan dalam kehidupan Ibu Joli dan keluarganya. Kau pakai dia terus naik Tuhan. Bukan turun, karena Tuhan adalah kepala, menjadikan kepala dan bukan ekor. Biar Tuhan kemuliaan-Mu boleh dinyatakan dalam keluarganya Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam keluarganya Tuhan. Engkau yang mencukupi setiap kebutuhan dan keperluannya Tuhan. Jadikanlah keluarga ini keluarga yang berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Yang selalu melayani-Mu dengan sebagai hamba-Mu yang setia ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Biarlah lawatan-Mu turun kepada setiap kami ya Tuhan. Dalam grup pada siang hari ini Tuhan. Walaupun satu persatu Tuhan. Kau curahkan Roh Kudus-Mu. Menyalapi Tuhan ya Tuhan. Biar kami boleh terus dan terus Tuhan. Bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan. Peganglah selalu tangan kami Tuhan. Kami tidak akan kuat tanpa bersandar kepadamu. Yang biarkan kami mengandalkan pikiran kami Tuhan. Tapi biarkan kami mengandalkan lutut kami, berharap selalu kepadamu Tuhan. Oh sekira tahosena rabapata. Oh tayada sikira bakana makana mayana sora pakana mayana. Oh terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Bila sebentar Tuhan kami akan memulai aktivitas kami Tuhan. Kau jagai, Kau sertai Tuhan. Di setiap pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami perbuat Tuhan. Biar berkat Tuhan selalu ada untuk kami semua Tuhan. Kau yang Allah yang selalu memelihara kami Tuhan. Allah yang selalu memelihara setiap kebutuhan kami ya Bapa. Di setiap pergumulan kami Tuhan. Biar Tuhan kami terus berpegang padamu. Biar mukjizat-Mu nyata Tuhan. Biar kami boleh mengalami pribadi denganmu yang luar biasa Tuhan. Dan hingga kami bisa berkata, Engkaulah Tuhan yang juru selamat kami yang luar biasa. Benteng perisai kehidupan kami ya Tuhan. Tiada Allah yang selain Tuhan Yesus. Ora tasikina marabato. Ora pakasiki narabase inaraba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pada siang hari ini Tuhan kami selalu berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Syukur kami Tuhan. Buat setiap kasih karunia-Mu. Buat setiap berkat-Mu yang selalu baru. Buat setiap pemeliharaan-Mu. Buat kesehatan kami Tuhan. Buat keluarga yang kami Tuhan, buat semuanya Tuhan, kami ucapkan naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami dan juru selamat kami yang hidup ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan, kami tutup di Terima kasih. Terima kasih Ibu Julia, terima kasih Ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.